Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai farmakoterapi asma ya. Nah, langsung aja. Nah, jadi apa sih sebenarnya asma itu? Nah, asma sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah painting atau terengah-engah. Nah, asma adalah penyakit kronis nih, inflamasi kronis pada jalur pernafasan yang melibatkan banyak sekali sel imun ya, di antaranya ada sel mas hingga sel dendritik. Nah, untuk pasien asma sendiri ini ditandai dengan gejala mengi ya, di mana kalau misalnya mengi itu pernafasan itu ada bunyi khasnya ya, karena saking sempitnya saluran udaranya, udara yang lewat pun berbunyi seperti itu. Nah, pasiennya juga sulit bernafas, sesak nafas, dan batuk. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari anatomi ya saluran pernafasan, ini untuk normalnya, sedangkan pada asma itu terjadi penyempitan saluran pernafasan. Ya bayangin aja yang harusnya normalnya seperti ini, tapi menyempit seperti ini. Makanya pasiennya sulit bernafas dan nafasnya juga mengi seperti itu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian patofisiologi. Nah, selanjutnya untuk asma ini pada patofisiologinya itu ada 3 hal nih. Yang pertama ada inflamasi, yang kedua ada obstruksi saluran nafas, dan yang ketiga ada hiperplasia otot polos atau meningkatnya jumlah sel pada otot polosnya. Oke, untuk melihat ya sebelum kita melihat lebih lanjut bagaimana sih patofisiologi pada asma. Nah, kita lihat dulu nih bagaimana anatomi dari saluran nafas sendiri. Nah, untuk saluran nafas atau bagian bronkial ini anatominya ketika kita potong melintang akan kita lihat nih ada berbagai macam lapisan ya di sini, di mana ini kalau misalnya kita lihat di sini ada lapisan mukus ya, dan di sini ada lapisan sel epitel, tapi di sini juga ada sel goblet ya yang berperan dalam menghasilkan atau mensekresikan mukus. Nah, selanjutnya di sini ada kelenjar yang akan mensekresikan mukus ya, selain sel goblet di sini juga ada kelenjar ya. Nah, selanjutnya di sini ada lapisan lamina propria, di mana di lamina propria ini nanti ada fibrin, ada kolagen yang juga nanti berperan dalam patofisiologi asma ya, dan di lamina propria ini juga terdapat berbagai sel-sel imun. Nah, selanjutnya di sini ada otot polos yang dimana nanti ini hiperplasianya juga akan berkontribusi nih dalam patofisiologi asma dan sebagainya. Oke, nah kita lihat nih sekarang lebih lanjut bagaimana sih sampai asma itu bisa terjadi. Nah, jadi sebenarnya asma itu kan rangkaian dari reaksi alergi ya, di mana ketika paparan pertama nih ya, jadi nanti ketika alerginya datang nanti bisa mengakibatkan serangkaian reaksi. Nah, kita lihat dulu nih, kan tadi ya kita udah lihat anatomi dari saluran pernafasan ya, di sini ada sel epitel, di mana di sel epitel ini juga terdapat sel goblet ya. Lalu di sini ada lamina propria. Selanjutnya di sini ada lapisan otot polos dan ada lapisan kelenjar ya. Nah, di sini kita ada lihat di sini ada perserabutan saraf juga ya, di mana di sini ada saraf vagus yang merupakan bagian dari saraf kranial yang memang berperan dalam pengaturan pada saluran pernafasan. Nah, di sini ada vagus aferen yang berfungsi menerima sinyal impuls, dan di sini ada vagus eferen ya yang berfungsi untuk menghantarkan impuls. Nah, di sini vagus eferen ini akan melepaskan asetilkolin, di mana asetilkolin ini berperan dalam persarafan parasimpatik ya. Di mana masih ingat dong ya, kalau misalnya saraf simpatik, asetilkolin berikatan dengan reseptornya akan menyebabkan bronkokonstriksi. Sebaliknya di sini juga ada saraf simpatik ya. Di sini saraf simpatik ada reseptor beta 2 ya. Kalau misalnya beta 2 ini kan banyaknya ada di paru-paru, sedangkan kalau beta 1 jantung. Masih ingat dong ya. Nah, kalau misalnya beta 2 di sini sebaliknya nih, karena kan simpatik dan parasimpatik saling berlawanan ya kerjanya. Nah, makanya kalau misalnya asetilkolin sin berikatan menyebabkan bronkokonstriksi, nanti kalau misalnya sini simpatik ya berikatan akan menyebabkan bronkodilатasi seperti itu ya. Nah, kita lihat nih bagaimana sih sampai bisa terjadi asma. Nah, di sini ada paparan antigen ya, di mana di sini kan ada lapisan mukus yang memang perannya itu karena kita kan menghirup udara nggak steril ya udaranya, jadi pasti banyak patogen-patogen dari luar, di mana patogen itu membawa antigen. Nah, nanti paparan antigen ini akan ditangkap oleh sel dendritik ya, di mana di sini kan memang di lapisan epitel ini juga terdapat sel dendritik. Nah, nanti alergen ditangkap oleh sel dendritik, kemudian nanti akan dicerna oleh sel dendritik dan dibawa masuk untuk diperkenalkan kepada sel T helper. Nah, sel T helper ini kan terdapat reseptor sel T ya yang nanti akan mengenali dari antigennya, alergennya, yang kemudian nanti sel T helper ini akan melepaskan interleukin 4 dan 5 yang merupakan mediator inflamasi. Nanti interleukin 4 dan 5 ini bisa memanggil ya, salah satunya bisa menstimulasi sel B yang nanti ada peran lebih lanjutnya ya. Nah, pertama nih interleukin 4 ini bisa memanggil atau menstimulasi sel B untuk melakukan proliferasi. Ini proliferasinya nanti sel B ini akan menghasilkan antibodi dong ya, masih ingat. Nah, antibodi kan banyak ya yang bisa dihasilkan. Nah, salah satunya adalah IgE yang berperan dalam reaksi alergi. Nah, nanti ketika misalnya IgE ini sudah dihasilkan oleh sel B, IgE ini akan berikatan dengan sel mas karena sel mas ini memiliki reseptor
mediator terhadap IgE. Oleh karena itu nanti kalau misalnya pada paparan pertama, IgE-nya akan berikatan pada sel mas. Sel mas ini ada di lamina propria dan juga ada di lapisan epitelium. Oleh karena itu nanti IgE-nya akan berikatan dengan sel mas yang di epitelium maupun yang di lamina propria. Ini pada paparan pertama. Selanjutnya nih pada saat paparan kedua ya, alergennya datang lagi gitu ya, paparan kedua. Nah, ini kan sel masnya udah berikatan sama IgE. Nah, apa sih yang terjadi? Alergennya akan berikatan dengan IgE. Sehingga sel mas ini kan isinya banyak sekali ini ya, mediator-mediator inflamasi nih, di antaranya histamin, prostaglandin, leukotrien, dan sebagainya. Nah, jadi ketika nanti alergen di sini berikatan dengan IgE, nanti si sel mas ini akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasinya. Dia akan mengalami degradasi ya. Jadi nanti akan mengeluarkan mediator inflamasi. Apa sih akibatnya dari mediator inflamasi ini? Jadi sitokin-sitokin ini nanti akan menyebabkan epitel ini kan harusnya rapat-rapat ya, nanti akan meregang, sehingga nanti kalau misalnya dia meregang, si sitokinnya ini atau mediator inflamasinya ini bisa berikatan dengan saraf vagus di sini ya. Jadi nanti dia berikatan sehingga nanti akan menstimulasi ya pengiriman sinyal, sehingga nanti akan melepaskan asetilkolin di sini di efferentnya. Ya, oleh karena itu nanti asetilkolin berikatan maka terjadi bronkokonstriksi ya. Jadi konstriksi pada otot polos. Selanjutnya kan tadi sel masnya ya melepaskan mediator-mediator inflamasi. Yang pertama tadi menyebabkan peregangan sel epitel. Nah, selanjutnya sel mas ini kan mediator inflamasinya itu juga bersifat kemoatraktan atau artinya senyawa kimia yang bisa memanggil sel-sel imun yang lainnya, diantaranya ada neutrofil dan eosinofil. Masih ingat dong ya tadi juga dilepaskan interleukin 5 ya, jadi nanti interleukin 5 itu perannya ada di eosinofil nanti di akhir. Nah, untuk neutrofil sendiri ini ketika sudah dipanggil nih oleh sel mas, dia juga akan melepaskan senyawa-senyawa inflamatori yang bisa lebih memperparah lagi proses inflamasinya. Nah, sel mas ini kan tadi ya saya katakan melepaskan leukotrien, prostaglandin, histamin, interleukin 4, 5, di mana semua ini ketika berikatan dengan reseptornya nanti akan memicu terjadinya bronkokonstriksi, terus penumpukan cairan atau edema, terus kelenjar mukusnya menjadi lebih hiperaktif. Akibatnya apa? Mukus lebih banyak dihasilkan sehingga terjadi penebalan mukus. Jadi terjadi obstruksi ya atau gangguan pada saluran pernafasannya, jalur pernafasannya akan terganggu. Oleh karena itu makanya pasien nanti akan mengalami kesulitan bernafas. Yang tadi selain itu juga nanti kan di sini akan mengalami penebalan ya, hiperplasia otot polos. Jadi otot polosnya ini nanti jadi lebih membelah lebih banyak lagi sehingga nanti terjadi penebalan sehingga nanti pasiennya akan mengalami gejala-gejala asma. Selanjutnya di sini interleukin 5 itu bisa mengaktifasi eosinofil ya yang tadi dilepaskan. Nanti di sini berperan dalam late phase reaction. Artinya apa? Jadi gini, pada beberapa kasus pasien asma ada yang dikenal dengan late phase reaction. Jadi pasiennya itu udah nggak terpapar alergen. Jadi udah kambuh nih kan terpapar nih, kambuh. Terus nanti akan mereda. Nah, nanti beberapa jam kemudian 4 sampai 6 jam kemudian bisa kambuh lagi. Padahal alergennya udah nggak ada gitu. Nah, itu nggak perlu bingung ya, itu karena ada peran eosinofil. Jadi eosinofil ini nanti yang berperan dalam reaksi yang fase telatnya ya, jadi fase lambatnya seperti itu. Jadi tidak butuh alergen untuk dia bisa bereaksi. Nah, eosinofil ini nanti juga akan menimbulkan serangkaian reaksi inflamasi seperti itu. Nah, ini jadi kita bandingkan ya tadi untuk normal dengan orang yang asma ya. Jadi kalian bisa lihat di sini mukusnya ya mengalami penebalan mukus, terus di sini lamina proprianya menebal ya karena tadi ya banyak neutrofil, sel mas dan sebagainya, dan di sini terjadi penebalan juga ya pada otot polosnya, terjadi hiperplasia otot polos. Jadi peningkatan jumlah sel otot polosnya seperti itu ya. Jadi ada inflamasi, terus ada hiperplasia otot polos dan obstruksi saluran pernafasan itu pada asma. Nah, selanjutnya nih, makanya kan tadi, jadi pasien asma ini menampakkan gejala seperti batuk, terus mengik, terus sesak dan sesak nafas nih. Dan untuk mendukung nih, jadi kan kalau misalnya pasien datang dengan gejala segini ya, dengan gejala ini, apakah ini pasti asma atau enggak? Makanya untuk mendukung diagnosis biasanya juga dilakukan tes laboratorium. Nah, tes laboratoriumnya itu berupa spirometri. Nah, jadi spirometri itu apa sih? Jadi pemeriksaan untuk menunjukkan ada atau tidaknya penurunan aliran udara. Jadi bagaimana sih kemampuan pasien dalam menghembuskan nafas gitu ya. Jadi aliran udaranya terhambat nggak sih? Nah, yang dinilai apa? Banyak sebenarnya ya, tapi untuk pasien asma ada 2 yang biasanya dinilai. Ada FVC ya force vital capacity ya. Jadi ini menggambarkan berapa banyak udara yang bisa dikeluarkan dengan paksa oleh pasiennya ketika pasien udah menarik nafas dalam-dalam ya. Sedangkan yang satunya lagi adalah FEV1. Jadi ini adalah force expiratory volume, jadi volume udara
yang dikeluarkan pasien pada detik pertama ya ketika melakukan FVC ya. Jadi ini nanti akan direkam oleh alatnya dan nanti akan dilihat rasionya. Nah, untuk normalnya FEV1 ini normalnya 70-80% dari nilai FVC-nya. Nah, jadi untuk normalnya itu lebih dari 70-80% ya kalau misalnya dibandingkan. Ini untuk orang yang normal. Nah, tapi biasanya pada pasien asma terjadi penurunan ya, penurunan aliran udara sehingga nanti nilai FEV1 dan FVC-nya ini bisa menurun seperti itu. Nah, tapi uniknya nih dibandingkan dengan penyakit yang lain ya, penyakit pernafasan yang lain seperti COPD atau PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronis. Nah, biasanya untuk rasio pada pasien asma ini bervariasi ya, karena bisa kembali lagi bersifat irreversible seperti itu. Nah, untuk faktor risikonya ini apa aja sih yang bisa memperparah kondisi asma pada pasien? Yang pertama ada infeksi virus. Ini banyak sekali penelitian yang membuktikan kalau misalnya virus-virus ini bisa menyebabkan inflamasi pada saluran pernafasan sehingga bisa menyebabkan kambuhnya asma pada pasien. Dan stres dan depresi ya. Jadi untuk asma ini kan ada yang non atopik ya, yang tidak diketahui sebenarnya bagaimana sih mekanisme pastinya ya. Jadi bagaimana pasien itu depresi dan stres ini bisa memicu asma. Tapi memang dibuktikan kalau pasien yang stres dan depresi ini bisa kambuh gitu asmanya. Nah, selanjutnya adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease, di mana ini merupakan salah satu penyakit ya. Jadi penyakit di mana di sini kan harusnya nih antara esofagus dan lambung itu kan ada sfinkternya ya, ada katupnya, penutupnya gitu ya, mencegah asam lambung nggak naik ke esofagus seperti itu. Nah, tapi pada penyakit GERD ini terjadi kelonggaran gitu sfinkternya, jadi asam lambungnya bisa naik ke atas. Nah, katanya nih pada pasien GERD kan katanya kalau misalnya asam lambung naik ke atas itu bisa menstimulasi saraf vagus yang tadi yang ada di saluran pernafasan sehingga tadi bisa memicu terjadinya bronkokonstriksi. Nah, sebaliknya nih kalau pasien asma kan menggunakan obat-obatan asma dong ya, pakai beta agonis ya, selanjutnya pakai teofilin gitu ya. Nah, di mana nanti obat-obatan asma ini dikatakan dapat melonggarkan sfinkter ini. Nah, makanya asma dapat menyebabkan GERD dan juga sebaliknya GERD juga bisa menyebabkan asma. Makanya GERD ini merupakan salah satu faktor risiko dari pasien asma. Selanjutnya adalah obesitas, di mana katanya kalau misalnya penumpukan lemak di bagian perut atau abdomen ini bisa menekan paru-paru sehingga nanti pasiennya bisa sesak nafas. Dan selanjutnya lingkungan dan pekerjaan di mana kondisi cuaca ya itu bisa menstimulasi terjadinya asma. Terus pekerjaan misalnya banyak polusi ya, alergen-alergen lainnya. Makanya kalau misalnya pasiennya asma karena itu harus dihindari untuk paparan dari alergen tersebut. Nah, selanjutnya ada juga nih obat-obatan yang bisa memicu terjadinya asma. Salah satunya adalah NSAID ya. Jadi ini adalah obat antiinflamasi di mana ini terkait dengan mekanisme kerjanya. Jadi NSAID itu bekerja pada membran sel ini ya, di mana membran sel ini bagian dari membran sel ada fosfolipid akan diubah menjadi asam arakidonat oleh enzim fosfolipase A2, di mana asam arakidonat akan dimetabolisme lebih lanjut nih melalui dua jalur enzim. Yang pertama oleh enzim siklooksidinase, nanti akan menghasilkan prostaglandin, tromboksan, dan prostacyclin, di mana ini merupakan mediator inflamasi. Ya, sedangkan kalau lipoksigenase juga menghasilkan leukotrien, juga merupakan mediator inflamasi yang bisa menyebabkan bronkokonstriksi. Nah, untuk NSAID sendiri akan menghambat jalur siklooksigenase. Oleh karena itu, akibatnya apa? Akibatnya nanti akan terjadi penumpukan di jalur lipoksigenase, leukotriennya akan sangat tinggi sehingga nanti akan terjadi bronkokonstriksi. Makanya hati-hati nih untuk pasien yang menggunakan obat NSAID dan memiliki riwayat penyakit asma ya, karena bisa memicu kekambuhan pada asmanya terutama untuk obat aspirin. Nah, dikatakan ada juga mekanisme untuk desensitisasi. Artinya kan karena asma ini merupakan penyakit alergi jadi ingin dibiasakan seperti itu. Nah, tapi pada GINA tahun 2021 ini dilakukan ini ya ada beberapa data ya untuk mendesensitisasi ini ada risikonya, yaitu risiko keparahan dari eksaserbasinya atau kekambuhannya dan juga risiko efek sampingnya ya, karena untuk NSAID ini ada efek samping gastritis ya dan juga bisa mengakibatkan pendarahan pada gastrointestinal dan tadi bisa menyebabkan yang GERD juga ya, jadi bisa memperparah asma pasien. Jadi harus hati-hati dalam melakukan desensitisasi untuk NSAID ini. Nah, selanjutnya nih untuk mendiagnosis asma seperti apa sih caranya ya? Jadi untuk mendiagnosisnya seperti apa? Nah, ini dari GINA 2021 ada alurnya ya untuk mendiagnosisnya. Di sini dikatakan kalau misalnya pasien nih datang dengan gejala respiratori seperti tadi batuk, mengi, sesak nafas, dan dari serangkaian anamnesa oleh dokter ya, dari riwayat keluarganya, terus riwayat gejalanya, oh iya dokter yakin kalau misalnya ini sementara bisa didiagnosis asma. Oleh karena itu nanti pasiennya akan diberi terapi empiris dulu nih. Jadi tidak langsung didiagnosis tetap pasiennya asma, tidak, tapi di awal akan diberikan terapi empiris selama 1-3
3 bulan. Nah, selama keberjalanan waktu ini, pasien juga akan melakukan pemeriksaan spirometri untuk lebih mengkonfirmasi, meyakinkan diagnosisnya apakah ini benar asma atau tidak. Yang spirometri yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, nah jadi tidak langsung bisa ditetapkan di awal. Oleh karena itu, nanti untuk tingkat keparahan asma sendiri juga kan ada yang ringan, sedang, dan berat ya. Nah, untuk tingkat keparahannya ini juga tidak bisa ditentukan di awal, harus ditentukan setelah pasien mendapatkan terapi pengontrolnya selama beberapa bulan, sekitar 1-3 bulan. Jadi, untuk di awal pasien nggak bisa ditentukan, oh ini pasien yang asma ringan, sedang, atau berat, seperti itu ya. Dan harus bisa dibedakan apakah pasiennya asmanya tidak terkontrol atau ini asma yang berat. Jadi jangan sampai nanti, oh ini nggak terkontrol, nanti dinaikkan gitu ya pengobatannya. Tapi ternyata ini pasiennya tidak terkontrol gitu ya, bukan asma yang berat. Dikiranya, oh ini asmanya kayak berat ya, seperti itu. Nah, harus dibedakan. Nah, bagaimana sih untuk membedakannya? Pasti kalau misalnya harus periksa dulu ya, apakah benar nih cara penggunaan obatnya, teknik menggunakan inhalernya udah tepat atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai tidak terkontrolnya karena salah menggunakan inhaler gitu ya. Jadi bukan asma yang berat seperti itu ya. Tapi kalau asma berat semuanya udah benar tapi tidak mempan gitu ya obatnya. Nah, itu mungkin asma berat ya. Jadi harus dibedakan asma tidak terkontrol dengan asma berat. Nah, selanjutnya untuk pengobatan asma ini kita kenal dulu nih klasifikasi obatnya ya, penggolongan obatnya. Yang pertama ada obat yang kita sebut dengan pengontrol ya. Jadi kata-katanya aja untuk mengontrol ya, untuk menurunkan inflamasi, mengontrol gejala ya. Jadi menurunkan risiko kekambuhan atau eksaserbasi dan juga untuk menurunkan risiko penurunan fungsi paru. Karena kan tadi saya katakan kalau sebenarnya dari pemeriksaan spirometernya ini untuk asma ini bisa bersifat irreversibel. Jadi sebenarnya fungsi parunya bisa kembali baik seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang pelega. Nah, untuk pelega ini dari kata-katanya aja ya, berarti ini digunakan pada saat pasien terkena serangan. Jadi untuk meredakan gejala ya, dan untuk pencegahan agar tidak terjadi bronkokonstriksi. Nah, selanjutnya ada obat untuk golongan yang tambahan atau add-on. Nah, jadi untuk obat golongan ini biasanya digunakan pada asma yang berat ya, yang menggunakan obat ICS atau inhaled corticosteroid ya, dosis tinggi. Nah, di sini dikombinasi dengan LABA. Jadi sudah menggunakan kedua kombinasi ini dosis tinggi, nah tapi tetap juga tidak mempan gitu ya, obatnya tidak bekerja dengan baik, makanya ditambahkan terapi tambahan. Nah, terapi tambahannya ada berupa antibiotik ya. Jadi di sini ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau antibiotik azitromisin yang golongan makrolida itu tapi hanya yang azitromisin ya. Nah, jadi untuk azitromisin ini ketika ditambahkan nih pada kombinasi ICS dosis tinggi dan LABA ternyata bisa menurunkan risiko eksaserbasi gitu ya. Jadi sangat bermanfaat untuk terapi pada pasien dengan asma berat. Selanjutnya, pasien juga bisa diberikan imunoterapi, vaksinasi, termoplasti bronkial, dan vitamin D. Nah, ini juga uniknya. Jadi, untuk GINA 2021 ini sudah menyatakan untuk memeriksakan kadar vitamin D pada pasien, terutama pada pasien ibu hamil. Karena ternyata untuk vitamin D ini kalau misalnya terjadi kekurangan atau defisiensi pada vitamin D, itu juga berhubungan dengan fungsi paru ya. Jadi, kalau misalnya defisiensi vitamin D, nanti fungsi parunya bisa menurun, sehingga nanti eksaserbasi asmanya bisa lebih parah. Seperti itu ya. Jadi vitamin D ini merupakan terapi tambahan nih ya yang bisa digunakan untuk orang asma. Selanjutnya nih untuk obat asma dari golongannya kita lihat, yang pertama ada beta 2 agonis ya tadi, karena kan untuk patofisiologi kita udah lihat sendiri ya kalau misalnya tadi terjadi ini ya, jadi terjadi bronkokonstriksi ya, jadi kita butuh bantuan dari saraf simpatik ya untuk melakukan bronkodilator. Nah, ini harus hati-hati nih untuk pasien hipertensi ya. Jadi kan pasien hipertensi mau menghambatnya beta 1 ya, beta 1 yang ada di jantung, beta 1 blocker. Tapi jangan sampai menggunakan yang non selektif sehingga bisa menghambat beta 2. Jadi nanti bisa terjadi bronkokonstriksi. Itu harus hati-hati pada pasien asma dengan komorbid hipertensi. Selanjutnya nih, untuk contohnya untuk beta agonis ini ada 2, ada yang short acting ya yang kerja singkat dan ada yang kerja lama ya, jadi long acting sama short acting. Kalau yang short acting ini SABA ya, namanya ada salbutamol, contoh obatnya salah satunya, dan ini LABA adalah formoterol. Nah, selanjutnya adalah kortikosteroid. Kita lihat juga di patofisiologi kalau misalnya tadi masalahnya adalah inflamasi ya, masalah utama dari penyakit asma ini. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan SABA ini ya, hanya menggunakan bronkodilator tapi tidak mengatasi inflamasinya, pasiennya itu juga tidak akan mengalami kesembuhan yang baik gitu ya. Jadi tidak terselesaikan masalahnya gitu karena hanya mendilatasi saja tapi inflamasinya tidak ditangani. Nah, untuk kortikosteroid ini ada 2 bentuk, ada yang oral ya, ada OCS, ada yang inhaled ya, ada yang diinhalasi. Nah, untuk yang OCS ini ada dexamethasone, prednison, bisa menggunakan metilprednisolon juga. Nah, kalau inhalasi ini bisa memetazon, fluticasone atau budesonide. Nah, selanjutnya nih kan tadi untuk di patofisiologi juga kita lihat ya ada peran dari asetilkolin. Asetilkolin itu merupakan bagian dari parasimpatik di mana kalau berikatan dengan reseptornya bisa menginduksi terjadi bronkokonstriksi. Oleh karena itu, pengobatannya harus mengantagonis ya. Jadi
antikolinergik ya. Di sini yang digunakan adalah yang inhalasi, di mana obatnya adalah ipratropium bromida. Dan selanjutnya ada LTRA ya, leukotrien reseptor antagonis. Jadi kan tadi ya ada peran kuat dari leukotrien juga yang bisa menyebabkan bronkokonstriksi ya. Jadi di sini contoh obatnya adalah montelukast. Nah, ini masih ingat ya tadi gambar patofisiologinya. Nah, ini kita peran beta agonis di sini ya. Jadi nanti di sini akan dilatasi ya bronkus. Selanjutnya ada antikolinergik yang di sini untuk ini ya menghambat dari pengikatan asetilkolin, dan juga ada peran dari kortikosteroid dan leukotrien ya, di mana kan tadi ini kalau sel emas ini bisa menghasilkan mediator-mediator inflamasi ya, termasuk histamin, prostaglandin, dan leukotrien seperti itu. Nah, ini untuk obat asma ya. Jadi sedianya ada inhaler, di sini ada SABA, terus di sini ada kortikosteroid, di sini ada kombinasi ya antara LABA dengan kortikosteroid seperti itu. Nah, untuk terapi asma sendiri tujuannya itu untuk mengontrol gejala ya, yang pastinya meminimalisir risiko kematian, meminimalisir kekambuhan ya, terus obstruksi jalur nafasnya dan efek samping dari pengobatannya sendiri. Nah, untuk guideline yang digunakan adalah GINA nih, GINA yang update banget tahun ini, tahun 2021. Nah, alur terapinya seperti apa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada bagian diagnosis, alur terapinya itu harus mengkonfirmasi dulu riwayat gejalanya. Oh iya, ini riwayat gejala yang mendekati pasien asma gitu ya. Nah, nanti akan dikonfirmasi nih ya. Jadi dilihat tingkat gejalanya seperti apa, seberapa sering kambuhnya, terus faktor risikonya apa. Yang tadi ya, apakah pasiennya ada obesitas atau ada penyakit-penyakit bawaan tertentu, termasuk bagaimana sih fungsi paru dari pasiennya. Selanjutnya nanti akan dilakukan penentuan nih terapi empirisnya tadi mau menggunakan terapi pengontrol apa nih ya. Jadi nanti bisa di stepping up atau stepping down tergantung dari kondisi pasiennya, bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Lalu nanti akan dikonfirmasi akhir diagnosisnya setelah melakukan tadi pemeriksaan spirometri ya. Nah, untuk guideline asma sendiri untuk pasien dewasa dan remaja di atas 12 tahun, di sini ada update terbaru ya dari GINA 2021. Ya, sebelumnya untuk mulai tahun 2019 ya, GINA itu hanya menyarankan untuk penggunaan yang masuk kortikosteroid ya. Jadi sebelum 2019 ini GINA menyarankan peleganya itu menggunakan SABA ya. Jadi bronkodilator gitu ya, hanya bronkodilator. Tapi ingat tadi kan di patofisiologi kita sudah belajar kalau asma ini ya selain terjadi bronkokonstriksi, di situ juga terjadi inflamasi. Oleh karena itu, kalau misalnya hanya menggunakan SABA, hanya menggunakan bronkodilator saja, inflamasinya tidak ditangani. Makanya ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau hanya menggunakan SABA itu justru meningkatkan risiko kekambuhan yang lebih parah pada pasien, bahkan pasiennya bisa meninggal akibat asma. Oleh karena itu, mulai dari 2019, GINA itu sudah menyarankan untuk melakukan terapi peleganya menggunakan kombinasi antara kortikosteroid dengan LABA gitu ya, formoterol seperti itu. Nah, tapi update lagi nih tahun 2021 karena adanya beberapa pasien ya, pasien lama yang memang sudah nyaman menggunakan SABA dan tidak terbukti adanya kekambuhan yang lebih parah, itu pasiennya bisa menggunakan jalur 2, tetap menggunakan SABA karena ternyata ada beberapa pasien yang tidak patuh ketika menggunakan ICS karena kan memang terkait dengan risiko efek samping ICS yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Ya, jadi ini kita bisa lihat dari guideline yang GINA 2021 di sini untuk yang jalur 1 peleganya menggunakan ICS formoterol, sedangkan jalur 2 peleganya bisa menggunakan SABA. Oleh karena itu nanti di GINA 2021 ini tetap bisa menggunakan yang mana, tergantung pasiennya mau jalur 1 atau yang jalur 2, dikondisikan ya, sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, ini untuk alur terapinya. Ya, ini untuk pasien yang dewasa dan remaja di atas 12 tahun, dan ini untuk yang anak 6-11 tahun. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, ini mirip ya dengan yang jalur 2 sebenarnya. Oleh karena itu nanti akan saya rangkum jadi satu. Jadi seperti ini untuk alur terapi pada asma. Oke, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan konfirmasi diagnosis dulu ya. Kita lihat dulu tadi gejala dan faktor risiko dari pasiennya, komorbidnya seperti apa, dan kita juga memberikan edukasi terkait teknik inhaler dan pentingnya kepatuhan menggunakan obat pada pasien. Setelah itu kita sesuaikan dengan profilnya ya. Jadi nanti pasien inginnya seperti apa nih obatnya gitu ya, terganggu nggak dengan efek sampingnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat nih dari gejala harian yang ditunjukkan oleh pasien. Apakah gejalanya itu setiap hari nih kambuhnya, terus pernah nih bangun pada malam hari karena asma lebih dari 1 kali per minggu gitu ya, dan terjadi penurunan fungsi paru setelah melakukan pemeriksaan spirometri. Nah, jika ini iya, nanti terapinya bisa dimulai dengan penggunaan dosis sedang ICS dengan formoterol kombinasi ya. Jadi ICS yang dosis sedang dikombinasi dengan formoterol. Nah, ini menggunakan MART ya, jadi maintenance and reliever terapi. Jadi terapi pemeliharaan dan pelega. Jadi dua-duanya mau yang pengontrol
formoterol, mau yang pelega juga menggunakan ICS sama formoterol. Nah, selanjutnya itu atau menggunakan yang jalur 2. Nah, untuk yang jalur 2 ini, yang tadi saya katakan, jadi peleganya itu menggunakan SABA gitu ya. Nah, jadi untuk pengontrolnya bisa menggunakan ICS dosis sedang atau yang dosis tinggi dikombinasi dengan LABA seperti itu ya. Nah, tapi di sini kan untuk ini menyatakan kalau misalnya pasien dengan gejala seperti ini itu sudah menggunakan yang step 4 atau termasuk asma yang berat gitu ya untuk di awal. Nah, biasanya ini pasien bisa juga menggunakan OCS ya. Jadi dikombinasi terapinya dengan oral kortikosteroid gitu ya pada asma berat yang tetap tidak terkontrol seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya ternyata gejalanya tidak seperti ini, gejalanya hanya beberapa hari saja, tidak tiap hari, dan di sini bangun pada malam harinya atau bangun pada malam hari ya. Di sini kalau misalnya iya, nanti pasiennya bisa menggunakan ICS yang dosis rendah ya. Jadi bedanya di sini dosis sedang, ini dosis rendah. Nah, tapi tetap digunakan sebagai pengontrol dan pelega. Nah, kalau misalnya untuk jalur 2 bisa menggunakan sama ya ICS dosis rendah, tapi di sini relievernya atau peleganya menggunakan SABA bila butuh ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya tidak seperti ini, tidak pernah bangun pada malam hari ya, gejalanya di sini lebih dari 2 kali sebulan, maka pasiennya bisa menggunakan dosis rendah ya, dosis rendah ICS, formoterol, tapi bila butuh saja, tidak digunakan setiap hari ya. Nah, untuk jalur 2-nya bisa menggunakan rutin dosis rendah ICS dan relievernya tetap menggunakan SABA, reliever atau peleganya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ternyata tidak lebih dari 2 kali sebulan gitu ya. Jadi di sini pasiennya bisa menggunakan tetap ya, di sini mirip ya dosis rendah ICS, formoterol bila dibutuhkan saja. Nah, tapi kalau untuk yang jalur 1 di sini kombinasi ICS sama SABA bila butuh seperti itu. Nah, tapi perlu dicatat nih ya, yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau lebih disarankan untuk menggunakan terapi yang ICS. Untuk apa? Untuk mencegah kekambuhan ya atau eksaserbasi dan untuk mencegah kebutuhan terkait oral kortikosteroid, karena ingat ya untuk kortikosteroid juga efek sampingnya lumayan gitu ya. Nah, dan di sini kan tadi juga saya sudah katakan, kalau misalnya pasien itu ada yang tidak menoleransi untuk menggunakan ICS ya, kan di sini ada untuk menggunakan ICS harian gitu ya, tidak bisa gitu menggunakan ICS setiap hari. Nah, bisa di sini diganti dengan ICS dikombinasi dengan formoterol hanya digunakan ketika butuh saja atau ketika kambuh saja asmanya seperti itu. Jadi lebih disarankan nih yang ada ICS-nya gitu ya, karena tadi ya kembali lagi ke patofisiologi dari asma itu sendiri seperti itu. Nah, untuk yang tadi ini kan dewasa dan remaja di atas dari 11 tahun tadi 12 tahun. Nah, kalau misalnya tadi 6 sampai 11 tahun tuh mirip-mirip dengan yang jalur 2 ini gitu ya. Karena memang terkait juga dengan beberapa penelitian yang menyatakan kalau misalnya memang cukup dengan ICS dan kombinasi laba ini ya yang cukup untuk pada pasien anak-anak gitu ya. Dan juga ada juga terapinya sebenarnya untuk anak yang 5 sampai 11 tahun ya. Maaf, untuk anak yang di bawah 5 tahun gitu ya. Di mana di situ menggunakan ICS-nya lebih dikontrol dosisnya gitu ya. Dan di sini juga jarang menggunakan yang laba gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, ini tadi yang saya katakan untuk dosis ICS ada yang rendah, sedang, dan tinggi ya. Nah, jadi ini untuk guideline-nya ya untuk menyatakan dosis rendah itu yang segimana ya. Jadi di sini juga disesuaikan dengan obat-obatan dari kortikosteroidnya. Nah, ini untuk yang tadi untuk yang dewasa, ini untuk yang anak-anak ya. Dan untuk anak yang di bawah 5 tahun itu biasanya menggunakan dosis yang paling rendah seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan ya, kalau misalnya dari GINA 2021 sudah tidak menyarankan ya kalau misalnya penggunaan SABA sendiri. Nah, tapi 2021 masih bisa sih, udah ada jalur yang kedua ya, kalau misalnya memang ternyata dengan SABA sendiri tidak membuktikan adanya keparahan gitu ya. Nah, nanti bisa tetap menggunakan SABA. Nah, tapi di sini dibuktikan kalau misalnya penggunaan SABA saja itu berisiko untuk mengalami eksaserbasi yang parah dan meningkatkan kematian akibat asma ya. Nah, selanjutnya ini, jadi kalau misalnya menggunakan SABA itu juga bisa ya, bisa meningkat nih untuk kekambuhan ya yang lebih parah gitu. Dan di sini untuk kortikosteroid yang diinhalasi itu lebih menurunkan kematian nih akibat asma ya dibandingkan dengan SABA. Nah, untuk yang laba tadi kan disebut kok formoterol, padahal laba yang lain tuh banyak gitu ya. Nah, ternyata formoterol ini merupakan laba yang onsetnya paling cepat nih dibandingkan teman-teman laba yang lainnya, dan efektivitasnya itu setara dengan SABA sebagai pelega ya. Jadi tadi menggunakan ICS kombinasi formoterol tuh juga ampuh untuk sebagai pelega untuk menggantikan SABA ya. Dan di sini formoterol itu menurunkan risiko eksaserbasi ya dibandingkan SABA dan penggunaan, tapi ingat formoterol sendiri tanpa ICS juga tidak disarankan ya, karena lagi-lagi masalah pada asma juga ada masalah inflamasi. Nah, ini untuk rekomendasi yang LTRA atau leukotriene reseptor antagonis tadi ya. Nah, di sini untuk Montelukast sendiri ini harus hati-hati karena efek sampingnya adalah kejadian neuropsikiatrik atau mengganggu kesehatan mental pada pasien. Makanya untuk Montelukast ini tidak termasuk lini pertama dari pengobatan asma. Nah, selanjutnya ini untuk inhaler kortikosteroid ya.
di mana efek sampingnya itu bisa menyebabkan imunosupresan atau menekan sistem imun. Ya, jadi di sini pasiennya bisa mengalami kandidiasis oral atau bisa jamuran gitu ya di sekitar mulutnya, dan pasiennya bisa sakit tenggorokan dan juga suaranya serak. Makanya kenapa banyak pasien yang tidak patuh terhadap ICS malas gitu menggunakan obatnya gitu ya. Jadi yang harusnya tadi ICS dosis rendah setiap hari itu pasiennya malas menggunakan karena efek sampingnya. Nah, oleh karena itu untuk farmasi juga harus perlu diedukasi ya untuk pasiennya harus berkumur setelah menggunakan inhaler ya agar tadi tidak terjadi kandidiasis di sekitar mulutnya. Jadi berkumur agar tidak tinggal gitu obatnya di dalam mulut seperti itu. Nah, sedangkan untuk pada ibu hamil seperti apa? Nah, sebenarnya pada ibu hamil ini terutama pada trimester kedua cenderung untuk sering kambuh nih asmanya. Nah, di sini untuk menggunakan ICS itu aman-aman saja karena ternyata dari bukti penelitian obat-obatan asma itu tidak menunjukkan pengaruh pada abnormalitas janin. Ya, jadi tetap dapat digunakan sebagaimana umumnya sebelum hamil gitu. Jadi tetap dilanjutkan, tetap harus dikontrol karena kalau misalnya asmanya tidak terkontrol itu juga bisa berbahaya untuk bayinya ya karena nanti pasokan oksigen ke plasentanya juga akan berkurang kalau asmanya sampai kambuh. Nah, kalau misalnya pada saat melahirkan terjadi bronkokonstriksi itu bisa diberikan SABA seperti itu. Nah, untuk terapi non farmakologi sendiri yang pertama berhenti untuk merokok, hindari obat-obatan yang bisa memicu asma, terus paparan pekerjaan ya yang bisa meningkatkan ini ya kekambuhan seperti polusi dan sebagainya, udara. Terus pola makannya diatur, aktivitas fisik ya untuk menurunkan bobot badan karena tadi obesitas juga bisa meningkatkan risiko kambuhnya asma, dan untuk menghindari alergen-alergen yang bisa memicu terjadinya asma. Dan untuk evaluasi terapinya di sini harus mengontrol gejala nih ya. Jadi kan bagaimana sih dikatakan terkontrol? Nanti kita lihat ada kuesioner yang diberikan oleh Gina ini. Nah, di sini juga harus diidentifikasi nih faktor risikonya gitu ya. Dan di sini harus melakukan pemeriksaan fungsi paru ya tadi yang spirometri. Terus harus dievaluasi nih teknik penggunaan inhaler pada pasiennya, kepatuhannya, terus masih terpapar alergen atau enggak gitu ya. Nah, terus dievaluasi juga komorbid atau penyakit penyerta yang bisa dapat mengganggu ya. Di sini ada GERD, obesitas ya dan sebagainya. Nah, untuk menentukan apakah pasiennya terkontrol atau tidak, ini bisa menggunakan simple screening tools. Jadi ada alat untuk screening yang sederhana dari Gina, tapi sayangnya ada kelemahannya ya, nanti kita lihat. Nah, di sini pasiennya akan ditanyakan dari 4 minggu terakhir ini. Yang pertama, apakah pasiennya saat siang hari itu ada gejala gitu ya, lebih dari 2 kali dalam 1 minggu. Terus, apakah pernah nih bangun di malam hari karena asma. Terus, apakah ketika menggunakan SABA itu sampai lebih dari 2 kali dalam 1 minggu. Dan apakah ada batasan aktivitas karena asma gitu ya. Nanti ini ditanyakan jawabannya kan ya atau tidak. Nah, kalau misalnya jawaban iya-nya tidak ada nih, nggak ada jawaban iya ya semuanya tidak, itu berarti pasiennya terkontrol dengan baik. Selanjutnya kalau misalnya jawaban iya-nya ada 1 sampai 2 itu berarti terkontrol sebagian, dan kalau misalnya jawaban iya-nya 3 sampai 4 itu artinya pasien asmanya tidak terkontrol. Nah, tapi kekurangannya apa? Nah, ini kan peleganya menggunakan SABA ya, ini masih SABA. Nah, untuk Gina 2021 pun masih belum ada ya bahasan untuk pelega yang menggunakan ICS formoterol ya. Jadi ini bisa digunakan untuk pasien yang menggunakan SABA sebagai peleganya. Untuk peleganya selain SABA itu masih belum bisa untuk dinyatakannya, masih dikaji seperti itu. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.